Pertanyaan untuk Pak Kiai Haji Said Akhil Siraj, apakah ada pengaruh yang signifikan dengan adanya kemenangan kelompok Taliban di Afghanistan dengan konstelasi politik di Indonesia? Itu pertama. Dan apa yang harus dilakukan oleh para tokoh agama, terutama Islam, dalam menyikapi situasi demikian? Terima kasih, Pak Kiai. Silakan. Terima kasih. Kita harus tahu asal mula gerakan Taliban. Oke. Gerakan Taliban dimulai dari para pelajar mahasiswa yang militan, yang bermarkas di masjid-masjid, musola-musola. Ketika itu membangun semangat jihad melawan kependudukan Soviet. Dari itu kemudian berjuang, sudah barang tentu dapat dukungan dari Amerika dan negara-negara Eropa, dari NATO. Ringkas cerita, menang. Soviet lari meninggalkan Afghanistan. Nah, Taliban berhasil, Mujahidin berhasil. Sayangnya Taliban waktu itu sudah mendapatkan kekuasaan, sayangnya belum bersatu, belum kuat persatuannya, sudah bicara dasar negara. Kita ini negaranya mau apa ini? Taliban Islam, ada yang nasionalis, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, belum selesai membangun kekuatan persatuan, sudah bicara ideologi negara, yang terjadi apa? Perang saudara yang tidak berkesudahan, Islamnya pun tidak betul-betul terrealisir, atau negara Islam pun belum betul-betul nyata terrealisir. Oleh karena itu, pernah datang ke kantor saya, utusan Taliban itu. Setelah diterima oleh Pak Yusuf Kala, Pak Wapres, kemudian mampir ke NU, saya ceritakan bahwa dulu Indonesia ketika sidang tanggal 18 Agustus 45 baru saja sehari merdeka, ada namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu dengan bunyi 7 kata dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Orang-orang non-Muslim keberatan dengan 7 kata itu. Ini kalau ini dijalankan, nanti syarat Islam menjadi konstitusi, menjadi dasar negara, nanti menjadi negara Islam. Makanya keberatanlah hasil orang non-Muslim, terutama dari Indonesia Timur. Maka setelah berdebat lama, Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, anggota tim inti 9 PPKI dengan Bung Karno Hatta, Karim Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, itu kan? Wahid Hasyim setuju 7 kata dihapus. Itu pun atas izin ayahandanya Kiai Hasyim Asy'ari yang di Tebuireng Jombang ketika itu. Dia di Jakarta kan, minta izin pada bapaknya pun setuju 7 kata itu dihapus. Apa artinya? Masalah Islam, soal syarat Islam nantilah. Kita ini penting bersatu dulu, kuat dulu persatuan kita, kuat dulu tanah air kita, eksis dulu kekuatan kita, baru nanti bicara Islam setelah kekuatan itu ada. Artinya apa? Disepakati negara Pancasila, kemudian 7 kata dihapus, mari hidup di tengah-tengah negara yang Pancasila ini, yang berdasarkan Pancasila ini, mari kita membangun agama masing-masing dengan penuh toleransi. Dengan Pancasila kita sholat, kita bangun masjid, yang orang Islam kan, kita pergi haji, kita umroh, kita zakat, kita puasa, kita melakukan ibadah-ibadah Islam yang demikian pula, yang Kristen, yang Hindu, Buddha juga demikian pula, diberi kebebasan melaksanakan agamanya masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Dan syaratnya negara kuat dulu. Nah, kalau nggak kuat belum sudah perang saudara nanti. Itu saya sampaikan kepada tamu saya Taliban waktu itu. Oke. Ada 11 orang tamu itu. Nah, entah bagaimana perimaannya, tapi yang jelas waktu itu 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya, ketika Pak Yusuf Kala menjadi Wapres itu. Nah, artinya apa? Artinya pemahaman hubungan antara agama dan negara di sana belum tuntas, belum selesai. Masih dipertentangkan antara negara dan agama. Bagi kita orang Indonesia, terutama sekali kita umat Islam, terutama sekali NU, hubungan antara agama dan negara sudah selesai.
sudah tidak lagi diperbincangkan. Kita beragama Islam dengan kebebasan menjalankan ibadah Islam, tapi kita hidup di negara nasional, nation yang berdasarkan Pancasila. Selesai sudah, nggak ada masalah sudah. Jadi Pancasila sebagai titik temu perekat ideologi bangsa ini, tapi agama kita masing-masing. Pancasila bukan agama, jadi Pancasila merupakan perekat pemersatu kehidupan umat beragama yang sangat beragam di negara kita ini. Yang penting kita kuat bersatu dulu. Nah, sayangnya lagi waktu itu Taliban bekerja sama atau apa ya? Nah, bersama-sama dengan Al-Qaeda, dengan ISIS bahkan. Itu sayangnya lagi atau ya kita sayangkan ya. Dan perjuangannya itu perjuangan nasional ingin mengusir Soviet, akhirnya menjadi terseret pada kelompok terorisme ISIS dan Al-Qaeda. Nah, sekarang hari-hari ini, detik-detik ini, mereka sedang berhasil memenangkan peperangan. Pemerintahnya kocar-kacir, presidennya lari, beberapa besar juga lari dari Afghanistan. Wakil presiden tetap ada, nggak lari, wakil presiden tetap akan melawan katanya. Nah, itu artinya apa? Artinya sampai sekarang belum selesai pemahaman antara hubungan agama dan negara. Bagi kita, bagi orang NU terutama, atau bagi kita kelompok Muslim yang moderat, sudah selesai memahami apa itu agama dan apa itu negara, dan apa hubungan antara agama dan negara. Yang kita jaga, yang kita harus waspada, harus betul-betul dijaga. Jangan sampai kemenangan Taliban ini membangkitkan lagi, memberi motivasi pada kelompok radikal di dalam negeri kita dengan mencontoh kemenangan Taliban, mereka bergerak lagi untuk meraih kemenangan. Jihad fisabilillah. Nah, ini kan dalam arti yang sangat sempit ini. Maknai jihad yang sangat sempit. Padahal jihad itu bukan hanya perang. Jihad itu berusaha mewujudkan kebaikan, itu namanya jihad. Perjuangan keadilan, perjuangan ekonomi kesejahteraan, perjuangan pendidikan, itu semua jihad semua. Kalau dalam bahasa Arab, jihad thaqafi, jihad hadari, jihad iktisadi, jihad madani. Terakhir juga memang ada jihad hakitali, jihad perang ada memang bagian dari jihad. Ini bukan hanya itu. Jihad perang itu kalau lagi perang, kalau nggak lagi perang ya nggak usah jihad perang. Jihadnya apa? Membangun masyarakat, kesejahteraan, keadilan, pendidikan, kecerdasan, persatuan, itu semua termasuk jihad. Menurut pemahaman Islam yang sebenarnya seperti itu. Sekali lagi yang kita khawatirkan atau yang kita waspadai, jangan sampai kemenangan Taliban sekarang di Afghanistan mempengaruhi kepada kelompok radikal di Indonesia ini, membangkitkan kembali semangat jihad, meraih kemenangan, karena Allah sudah memberikan kemenangan di sana, pasti Allah akan memberikan kemenangan pada kita. Gitu nanti. Oke, itu yang perlu diwaspadai. Lalu nyambung sebetulnya dengan pertanyaan berikutnya, Pak Kiai. Apa yang harus dilakukan para tokoh dari agama, terutama Islam, dalam menyikapi situasi yang ada di sana? Bagi kami yang dari NU, Pak ya. NU sudah satu sikap, Pak. Ya, sudah satu prinsip, satu sikap, satu visi misi perjuangan. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan perjuangan NKRI ini. Bahkan sering saya katakan, menghormati pemerintah yang sah, menghormati presiden yang sah, masuk ajaran agama Islam. Saya sering katakan begitu, Pak. Jadi menghina presiden nggak boleh. Mengkritik boleh, kritik sih namanya kritik kan untuk memperbaiki. Tapi menghina presiden, menghina pemerintah yang sah, itu bertentangan dengan ajaran Islam. Mendukung pemerintah yang sah, mendukung presiden yang sah, apalagi ketika mengerjakan program kerja yang baik, termasuk perintah agama. Itu kami di NU seperti itu. Maka boleh ketua NU boleh ganti, tapi prinsipnya akan berubah. Sebelum saya Ki Hasyim Muzadi, sebelum Hasyim Muzadi Gus Dur, sebelum Gus Dur terus beberapa ketua-ketua sejak tahun 26, prinsip tidak berubah. Oke, baik. Ketua NU boleh berganti, namun prinsip tetap tidak berganti. Oke, terima kasih. Itu kata-katanya bagus sekali.